Kembali di Kompas Siang, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia hari ini mendatangi gedung KPK untuk memberikan dukungan terhadap pengusutan dugaan korupsi pengadaan pesawat Garuda. Dukungan ini sebagai tindak lanjut dari informasi yang diberikan mantan komisaris PT Garuda Indonesia, Peter Gonta. Dalam akun Instagramnya, Peter menyebut adanya dugaan tindak pidana korupsi di perusahaan plat merah tersebut, yakni terkait pengadaan pesawat Boeing 737 MAX yang dalam prosesnya ditemui sejumlah kejanggalan. Peter juga membeberkan dugaan adanya harga sewa pesawat Garuda yang terlalu mahal. Lebih lengkap terkait dukungan Serikat Karyawan Garuda Indonesia ke KPK, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Dipo Nurbahagia yang sudah ada di gedung KPK Jakarta. Dipo, apa saja inti dari dukungan yang disampaikan oleh Serikat Karyawan Garuda Indonesia ke KPK dan apakah mereka juga membawa bukti-bukti pendukung? Iya, secara garis besar, Juno dan juga saudara, kedatangan dari DPP Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia Tbk ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada intinya adalah untuk kemudian memberikan dukungan secara penuh kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pengusutan kepada seluruh transaksi yang mencurigakan yang terjadi di PT Garuda Indonesia Tbk yang diindikasikan juga ada dugaan tindak pidana korupsi di dalamnya. Karena menurut statement yang kemudian disampaikan oleh pihak DPP Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia, sebenarnya pihaknya sudah berulang kali memberikan pelaporan kepada KPK terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi di PT Garuda Indonesia, tetapi tak kunjung ditindaklanjuti oleh pihak KPK. Setidaknya ada 3 isu besar yang kemudian tadi juga dijelaskan oleh pihak dari DPP Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia. Yang pertama adalah terkait dengan markup pengadaan pesawat, kemudian juga pengadaan mesin pesawat, di dalamnya juga disinyalir ada dugaan tindak pidana korupsi, dan yang terakhir adalah terkait dengan penunjukan konsultan restrukturisasi yang menelan biaya sebesar 800 miliar rupiah. Bahkan kalau berbicara terkait dengan pelaporan yang kemudian disampaikan oleh DPP Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia, ia menyebutkan bahwa sudah pernah memberikan laporan bahkan sejak tahun 2006, di mana pada saat itu ada pengadaan 25 Boeing pesawat. Tetapi sampai dengan saat ini seperti yang tadi kami sebutkan, tidak kunjung direspon ataupun ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait dengan kedatangan dari DPP Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia Tbk juga tidak bisa dihindarkan ataupun tidak bisa dipisahkan dengan postingan yang kemudian disampaikan oleh mantan komisaris PT Garuda Indonesia Tbk, Peter Gonta, yang menyebutkan hal serupa. Ia ataupun Peter Gonta menyebut dalam postingan akun Instagramnya yang menyebutkan ada sejumlah kejanggalan yang terjadi pada saat pengadaan pesawat Boeing 737 MAX. Setidaknya ada 2 kejanggalan di dalamnya. Yang pertama adalah perusahaan penyewa pesawat hanya memberikan waktu 1 kali 24 jam untuk kemudian memberikan kesempatan kepada pihak PT Garuda Indonesia Tbk melakukan evaluasi dan juga penandatanganan kesepakatan terkait dengan hal tersebut. Bahkan nomor 2, kalau kita lihat nilai kontrak pesawat yang melebihi 3 miliar US dollar ataupun setara dengan 42,8 triliun rupiah, tentunya ini bukan angka yang kecil, bukan angka yang sedikit, artinya perlu waktu yang lebih panjang sebenarnya untuk melakukan evaluasi dan sampai pada akhirnya melakukan penandatanganan. Akhirnya karena didesak, Peter Gonta menyebutkan pihaknya harus menandatangani hal tersebut. Permasalahan ini bahkan tidak sampai di situ. Dari 50 armada yang kemudian dijanjikan akan didatangkan, hanya 1 armada yang dikirim ke hanggar Garuda dengan alasan pesawat dengan seri yang sama dipesan oleh PT Lion Air dan juga Ethiopia Air mengalami kecelakaan. Menjawab pertanyaan Anda terkait dengan sejumlah bukti yang kemudian dibawa oleh DPP Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia, karena ini bentuknya adalah dukungan, artinya bukan pelaporan, artinya juga tidak ada bukti-bukti sebenarnya yang dibawa oleh DPP Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia pada hari ini. Untuk lebih jelas terkait dengan kedatangan DPP Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia, kami hadirkan statement yang tadi siang disampaikan oleh Tommy Tampati selaku Ketua Harian DPP Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia Tbk. Kami sampaikan sebenarnya dari kami sudah beberapa kali melaporkan, namun sampai detik ini belum ada tindak lanjuti. Maka dari itu saya kira di media sudah tersebar pernyataan dari Komisaris Garuda Indonesia yang menyatakan bahwa pengadaan pesawat itu ada indikasi markup. Maka dari itu kami meminta KPK untuk melakukan pengusutan terhadap indikasi-indikasi yang ada.
Berikutnya, selain indikasi dalam pengadaan pesawat, sebagaimana juga disampaikan oleh Komisaris Garuda bahwa ada penunjukan konsultan secara langsung yang nilainya 800 miliar. Kami harap KPK juga harus melakukan pengusutan. Ya, Tommy Tapati selaku Ketua Harian DPP Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia menyebutkan ia mengharapkan bahwa dukungan kepada KPK untuk kemudian melakukan pengusutan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi di PT Garuda Indonesia Tbk dapat menjadi awal dimulainya pengusutan tersebut. Bahkan DPP Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia juga akan menyanggupi jika pihak dari KPK akan melakukan pemanggilan kepada pihaknya, termasuk juga jika pihak KPK hendak meminta sejumlah bukti kepada DPP Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia Tbk. Di akhir statementnya bahkan tadi kami mencoba menekankan apakah ada korelasi dengan hutang yang begitu besar yang dimiliki PT Garuda Indonesia dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di PT Garuda Indonesia Tbk. Tommy Tapati menekankan ada korelasi di sana karena tentu dari sejumlah dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di PT Garuda Indonesia Tbk tidak menutup kemungkinan ada kontribusi dari hutang ratusan triliun rupiah yang kemudian menghampiri ataupun membuat PT Garuda Indonesia Tbk ini bahkan sampai terancam pilot, bahkan hingga terancam bangkrut. Juno. Ya, Dipo, untuk saat ini bagaimana dengan respons dari KPK terkait dengan kedatangan serikat karyawan ini? Tentu ini yang harus kami konfirmasi kembali, Juno dan juga saudara, karena dari pihak DPP Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia Tbk menyebutkan sudah memberikan sejumlah pelaporan bahkan sejak tahun 2006. Tetapi informasi terakhir yang kami dapatkan dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi, nampaknya ada indikasi bahwa pihak KPK masih akan terus menunggu pelaporan lanjutan yang kemudian disampaikan ataupun yang akan ditindaklanjuti oleh DPP Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia Tbk. Pihak KPK akan membuka diri, pihak KPK akan menerima seluruh pelaporan yang kemudian akan diberikan oleh DPP Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia Tbk ataupun mungkin oleh mantan komisaris PT Garuda Indonesia. Jika nanti sudah ada laporan yang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi, tentu akan ada tindakan hukum lanjutan seperti misalnya adalah verifikasi, kemudian juga akan melihat dan juga mengkaji serta menelaah terkait dengan pelaporan tersebut dan juga tidak menutup kemungkinan akan ada sejumlah saksi ataupun pihak-pihak yang kemudian akan dilakukan pemanggilan oleh KPK. Tetapi tentu kita masih harus mengkonfirmasi hal ini kepada pihak KPK, kepada pihak mantan komisaris PT Garuda Indonesia Tbk dan juga tentu kita harus mengkonfirmasi kembali kepada pihak dari DPP Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia Tbk terkait dengan rincian pelaporan terkait dengan hal ini, Juno. Baik, kita cermati bagaimana tindak lanjut dari KPK terkait dengan dukungan maupun pelaporan yang nanti akan disampaikan dari Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia Tbk. Terima kasih rekan Dipo Nurbahagia dari Gedung KPK, Jakarta.